Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah saya sudah sampai di Jakarta, sudah di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimanakah kondisi di lapangan terkait pemeriksaan, check-in, dan lain-lain selama masa pandemi ini. Jadi perjalanan saya adalah dari Montreal, Kanada, kemudian transit di Doha dan langsung ke Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta. Pertama, saat di Montreal terlebih dahulu, hal yang perlu teman-teman persiapkan adalah tes negatif dari negatif COVID-19, tes RT-PCR. Teman-teman harus punya daftar tersebut maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dan saat di bandara nanti lebih baiknya di print, kemudian dibawa. Saat di bandara waktu itu ada beberapa kali pemeriksaan. Saat check-in ada petugas yang muter keliling satu-satu melihat dokumen apakah kita punya tes PCR tersebut, sekaligus mengecek tentang kelengkapan seperti paspor. Jadi waktu itu dicek di situ, kemudian ada pengecekan yang kedua kalinya juga terkait dokumen dan terkait tes negatif PCR, kemudian check-in. Di check-in juga dicek ulang. Jadi teman-teman perlu dipersiapkan di tangan hasilnya tersebut. Setelah semuanya selesai di check-in, sebenarnya cepat teman-teman, pengecekannya bukan yang sampai detail banget gimana-gimana gitu, enggak. Yang penting adalah di tes tersebut tertera tanggal berapa teman-teman melakukan tes, dan setelah itu dicek hasilnya negatif atau positif. Setelah itu sudah beres, kayak check-in biasa aja. Kemudian setelah check-in selesai, masuk ke ruang pemeriksaan. Di sana juga cuma menunjukkan dokumen tadi. Enggak ding, cuma boarding pass. Cuma boarding pass, terus kita masukkan barang untuk di screening, kemudian screening badan kita juga, dan itu juga cepet banget prosesnya. Setelah itu sudah kita tinggal di ruang tunggu. Kalau kondisi di lapangan sendiri di bandara waktu itu, ketika kemarin saya tanya ke salah satu petugas di tanggal 29 Januari kemarin, termasuk padat sehingga banyak banget penumpang yang ada di bandara ya, terutama waktu itu kan penerbangan saya Qatar, jadi di penumpang Qatar tuh banyak banget di bandara. Selalu diingatkan sama petugasnya untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak gitu. Jadi ini juga mengingatkan kesadaran kita sendiri ya teman-teman, pentingnya kita memenuhi protokol tersebut gitu, karena kemarin banyak sekali saya melihat yang kondisi di lapangan banyak yang mengabaikan peraturan-peraturan itu. Jadi banyak yang tidak jaga jarak, kemudian lepas masker, jadi maskernya tuh dibuka sampai ke mulut kayak gitu, dan itu kemarin banyak saya menemukan itu. Jadi sekedar ini mengingatkan teman-teman, karena pentingnya kita sama-sama untuk saling paham akan pentingnya koordinasi antara kita dan orang lain, karena ini menyangkut tidak hanya kesehatan diri kita sendiri, tapi juga menyangkut kepada orang lain seperti itu. Setelah itu di tempat duduk juga, sebenarnya di tempat duduk udah dikasih tanda, misalkan ruang tunggu itu dari beberapa kursi ada satu kursi ada tanda silangnya gitu, sampai beberapa baru yang lainnya bisa ditempati lagi gitu. Jadi sebenarnya dari pihak bandara itu sudah mengantisipasi sebaik mungkin pencegahan corona. Jadi tinggal bagaimana para penumpang itu bisa mengaplikasikan sebaik mungkin. Setelah itu seperti biasa kita masuk ke pesawat. Di dalam pesawat saat perjalanan saya dari Montreal ke Qatar, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa penumpangnya sangat banyak. Jadi di dalam pesawat waktu itu tidak ada selang-seling gitu. Jadi di penerbanganku waktu itu termasuk sangat penuh, karena
itu kan 3 seat ya, 3 dan hampir di zoneku di zona 2 itu semuanya penuh. Sehingga yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah teman-teman yang harus jaga diri masing-masing sebaik mungkin dan juga menghormati orang lain. Jadi dipastikan untuk selalu memakai masker, dipastikan untuk selalu pakai hand sanitizer kayak gitu. Dan ketika teman-teman misalkan bersin atau batuk, juga mengikuti prosedur gimana cara bersin dan batuk yang benar di tempat umum, seperti itu teman-teman. Jadi selama perjalanan itu kita boleh membuka masker ketika sedang makan saja. Selain itu kita tetap harus pakai masker. Kemudian petugas di lapangan, yaitu petugas bandara, petugas di maskapainya juga pakai perlengkapan yang penuh. Jadi menurut saya dari pihak maskapai maupun pihak bandara sudah semaksimal mungkin melakukan pencegahan ini. Kemudian sampai di Doha, langsung ke transfer kan, saya kan transfer flightnya ya, transfer di Doha. Ini di Doha saya agak miris nih teman-teman kemarin, karena banyak yang ini nih tidak banyak yang mengabaikan protokol gitu, malah banyak banget gitu. Kemarin sempat miris, wah kok seperti ini gitu, di kondisi yang seperti ini gitu loh ya. Sama-sama saling mengingatkan, saya juga mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan teman-teman semuanya, mari kita penuhi gitu protokol ini gitu, sehingga paling tidak kita bisa berkontribusi sedikit untuk untuk mencegah penyebaran dari virus corona ini. Dan kemarin kan perjalanan dari Montreal ke Doha itu kan 12 jam ya, dan saya kan memakai masker untuk petugas kesehatan itu kan, dan itu emang terasa banget, wah maksudnya kayak pengap banget gitu loh, karena kan nggak saya sehari, maksudnya pas di kegiatan di rumah kayak gini kan nggak pakai masker, jadi bisa kerasa, wah kerasanya sampai gini gitu. Saya bisa membayangkan bagaimana teman-teman yang bekerja di kedokteran, maksudnya teman-teman yang saat ini lagi di garis depan dan pakai pakaian yang penuh gitu. Jadi ya setidaknya kita sebagai masyarakat biasa, maksudnya masyarakat yang tidak bertugas di garis depan, setidaknya mengikuti apa yang telah diusahakan oleh pemerintah gitu, tentang usaha-usaha yang bisa kita bantu setidaknya dengan menjaga protokol kesehatan itu sendiri. Oke, dari Doha masuk ya pengecekan lagi. Di Doha tidak ada pengecekan kesehatan waktu itu. Di Doha pengecekan dokumen aja, karena kita kan transfer ya. Terus habis itu masuk ke pesawat. Di pesawat perjalanan dari Doha ke Jakarta tidak banyak penumpangnya, tidak sebanyak yang dari Montreal ke Doha. Jadi waktu itu saya dapat 3 kursi cuma saya saja, dan itu juga banyak penumpang lain yang cuma satu orang 3 kursi, maksudnya 2 kursinya kosong kayak gitu. Kemudian sampai di Jakarta nih ya, landing di Jakarta, keluar dari pesawat tuh udah diarahkan sama petugas yang ada di bandara untuk ke satu spot khusus. Di spot itu nanti kita mengisi lembar isian formulir tentang data diri dan juga data diri dan juga data apakah kita sudah tes RT-PCR gitu ataukah belum. Dan setelah itu, kalau itu nanti yang ngecek dari petugasnya. Setelah mengisi formulir itu, kemudian kita menuju ke pos untuk penyerahan formulir ini. Diserahkan ke petugasnya, kita mendapatkan stempel, capnya sudah selesai beres di situ. Kemudian kita menuju ke imigrasi. Di imigrasi pengecekan dokumen seperti biasa. Setelah dari imigrasi kita menuju ke tempat pengambilan bagasi. Setelah itu nanti diarahkan ke tempat menunggu bis. Menunggu bisnya di sini adalah bis untuk membawa kita ke hotel karantina. Waktu itu perjalanan kami sampai di Jakarta sekitar 7:30. Kita dapat bis
sekitar jam 9, jadi agak menunggu di situ. Dan dari dari tempat penungguan itu langsung kita dibawa ke hotel masing-masing. Kalau saya mendapatkan hotel Samala Hotel, 1 kamar itu hanya boleh 1 orang, teman-teman. Kemudian kita masuk kamar, udah setelah sampai di kamar, istirahat bentar ya, istirahat, terus kita dapat panggilan dari pihak hotel bahwa silakan ke lobby untuk mengisi formulir tentang data diri dan juga pengecekan dari Satgas. Dan di sana ini kita perlu mendownload ini aplikasi IHAJ Indonesia, teman-teman. Dan di sini nanti IHAJ itu nanti ada aplikasinya, teman-teman isi data diri di sana. Nah, itu aplikasi itu nanti yang akan digunakan untuk mengecek kita selama 5 hari karantina. Dan misalkan saat nanti pengambilan tes RT-PCR lagi, nanti kita bisa scan barcode-nya. Jadi nanti di aplikasi setelah kita daftar itu nanti kita bisa dapat barcode dari data kita masing-masing. Ya, setelah itu udah beres hari pertama. Ini hari pertama sudah selesai. Jadi prosedurnya seperti itu, teman-teman, di bandara di sini kayak gitu. Dan tadi dikasih tahu insya Allah besok sama hari ketiga ada pengambilan tes ketiga. Tadi bilangnya pokoknya ada 2 kali pengambilan tes. Insya Allah nanti saya update lagi seperti apa pengambilan tesnya. Jadi semoga video ini bisa membantu atau memberikan sedikit informasi gambaran gimanakah yang ada di bandara dan juga prosedur-prosedur yang harus kita lewati. Pesan saya sih ini sih teman-teman, maksudnya pemerintah sudah mengupayakan seoptimal mungkin seperti ini, bahkan sampai kita dibookingkan hotel yang kita pun gratis gitu. Dan ini ya kita bisa menyadarkan diri kita sendiri dan juga mengingatkan teman-teman yang lain untuk sama-sama saling mensupport satu sama lain. Salah satunya tindakan yang kita bisa lakukan adalah dengan menjaga protokol itu sendiri. Dan seperti itu, teman-teman. Oke, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Dan sekian bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan juga, hati-hati selama di perjalanan, jaga diri, jaga kesehatan. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.